Cara ganti kampas rem sepeda listrik ada beberapa bagian yang harus dicopot. Yang pertama adalah injakan ya. Itu ada 4 pengaman yang harus dicopot. Dan juga di sebelah kanannya juga sama ya, harus dicopot. Ini pakai kunci 22, lumayan rada keras ya. Untuk mencopotnya cukup separuh baut, dan juga untuk pengaman trommel juga harus dicopot. Ada di depannya. Dan juga ada pengaman pengait kabel remnya, itu juga harus dicopot. Kita santai saja. Dan juga di sebelah kanan juga sama ya, nyopot bagian injakan. Ada 4 pengait atau baut yang harus dilepas supaya lebih mudah untuk membuka as roda. Dan juga ada mur ya, sama ukuran 22. Ukuran 22. Spakbor juga ada pengamannya ya, di depan ada 2 baut kanan kiri, itu juga harus dilepas. Ini ya pakai kunci 22 ya, sama kanan kiri. Dan juga hati-hati ada kabel dinamo ya di samping kanan yang lagi dicopot. Di sebelah dalamnya ada kabel dinamo. Kita amankan, kita lolos, dan biasanya pakai ripet. Ripetnya kita putus supaya bisa lebih panjang dan lebih aman untuk menarik roda ke belakang. Lebih baiknya kita copot aki dulu ya, salah satu kabelnya, supaya kita aman, tidak ada kendala atau masalah. Dan kita tempelkan. Terus kita bongkar bagian trommel. Ini ya bagian trommelnya. Lumayan masih agak keras ya. Jangan dipantek pakai palu, kita pakai kesabaran saja untuk membongkarnya karena lebih mudah.
Dan itu tromolnya ya, kita beli di toko sepeda listrik. Di online juga banyak ya, tapi kalau masalah harga ya murah di online, tapi belum tentu sama, bedanya di situ ya. Dan kita kasih oli supaya lebih lancar putarannya ya. Kasih oli, terus kita gerak maju mundur supaya lebih lancar lagi, karena sebelumnya agak berat ya, karena banyak karat dan kotoran, dan kita bersihkan bagian tromol dalam karena banyak endapan pasir ataupun karat ya. Kita ganti yang baru, terus kita pasang. Agak lumayan ya, masangnya agak ribet kalau belum tahu caranya. Itu agak ribet, kita dengkek dulu, terus kita masukkan, terus kita tekan, terus bagian penggerak rem kita masangnya di congkel pakai obeng supaya lebih mudah. Kalau ditarik pakai tangan agak susah ya, nggak apa-apa agak kasar sedikit, pakai obeng di congkel, asal jangan di palu, itu akan merusak onderdil yang baru. Dan bila bengkel itu berarti yang main palu itu tidak memuaskan dan sangat beresiko. Ada kalanya yang pakai palu, ada yang tidak boleh pakai palu ya. Kita sabari dan kita congkel pakai obeng min. Ternyata obeng minnya juga ketinggalan ya, masih di dalam box. Kita ambil dulu, ternyata udah kita pasang, terus kita pasang ring pengaman ya. Ini kebalik nih, harusnya bagian pengamannya harus di belakang, jangan di depan. Yang sebelah kiri ini kebalik nih, kita copot lagi, kita pasang. Nah, kita masukkan, kita imbangkan ya kanan kirinya supaya sama ya, harus sama kanan kirinya, tidak boleh melencong. Kalau melencong ban bisa rusak atau cepat tipis ya, karena tidak seimbang. Kita pasang lagi murnya,
Maaf ya, videonya tidak terlihat. Kita pasang mur dua-dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Terus kita kencangkan kembali. Kita center dulu. Supaya rata. Jangan terlalu kencang dulu ya. Kita pasang pengaman tromolnya ya, nomor 12. Kalau enggak 12 biasanya 10, baut 10 pengaman tromol, supaya tidak ikut muter saat direm. Nah, terus kita kencangkan. Pakai alat kunci sok bintang, bukan bintang ya, segitiga. Banyak di toko-toko, harganya murah tapi sejuta manfaat untuk keperluan di rumah. Terus kita kencangkan mur as pakai kunci 22. Terus kita cek lagi apakah ada perubahan putaran. Ternyata tidak ya, tetap lancar. Terus kita pasang kembali injakannya dan kita tes. Remnya ternyata bagus, normal kembali. Selamat mencoba.